Setelah di TikTok, saya nonton semuanya dan saya pelajari. Mungkin karena saya tidak mendalami lebih dalam, sehingga saya gampang terpengaruh. Tapi kemudian, dan akhirnya saya mualaf tanggal 25 itu. Setelah itu, saya pelajari, saya merasa berbedanya di mana. Karena waktu saya setelah mualaf itu, saya merasa saudara kandung saya, kakak saya, saudara-saudara saya yang lain yang Katolik, saya merasa saya lebih baik dari mereka. Perasaan saya itu mereka tuh bakal neraka, bakal masuk ini, bakal kafir. Jadi saya sudah menghakimi lebih dulu dalam hati saya. Kemudian teringatlah saya akan kisah Maria Magdalena di, kalau nggak salah, di Lukas 18 ayat 4 sampai 19. Itu saya menangis. Lukas 8 ayat 1 sampai 4. Lukas 8. Ya. Ya. Waktu itu orang Farisi mengajak Yesus makan di rumahnya. Kemudian datanglah Maria Magdalena, menciumi kaki Yesus, membasuhnya dengan air matanya, kemudian menyekanya dengan rambut. Oh, itu bukan Maria Magdalena, Beda. Ya. Lukas 7 itu perempuan berbuat dosa, berzina. Ya. Lukas Ya, 7 ayat 49. Ya, lanjut. Ya. Meminyaki kakinya. Kemudian orang Farisi itu berkata dalam hatinya, jika dia seorang nabi, tentu dia tahu siapa orang berdosa ini. Kemudian Yesus berkata kepadanya, aku tahu orang ini, Simon. Dia bilang, saya berkata kepadamu, ada dua orang berhutang, yang satu 500 dan satu 50 dinar. Karena masing-masing 500 dan 50. Dan mereka tidak sanggup membayar. Kemudian hutangnya dihapus. Siapakah yang paling beruntung? Orang Farisi itu menjawab, tentu yang lebih banyak hutangnya. Terus Yesus berkata, saya masuk ke rumahmu, kamu tidak membasuh kakiku, kamu tidak meminyaki aku, kamu tidak mencium aku. Di situ saya merasa bahwa seberapapun dosa kita, jika kita merendahkan diri kepada Tuhan, tentu kita lebih bersyukur, dan kita jangan merasa di ayat 36, orang pemungut cukai berdoa dengan orang Farisi. Orang Farisi itu berdoa dan berkata, ya Tuhan, saya bersyukur saya tidak seperti orang berdosa, berzina, mencuri dan lain sebagainya. Saya berpuasa 2 kali seminggu, saya membayar zakat, katanya. Namun orang berdosa ini, orang pemungut cukai ini berdiri jauh, bahkan mengangkat kepalanya pun tak sanggup. Bahkan dia memukul dadanya. Ya Tuhan, saya berdosa, tidak pantas di hadapan-Mu. Lalu Yesus berkata, sesungguhnya orang yang merasa dirinya orang pemungut cukai inilah yang dibenarkan Allah. Karena barang siapa meninggikan diri, maka dia direndahkan. Barang siapa merendahkan. Di situ saya langsung menangis. Ya, betapa salahnya saya ya. Waktu saya di Katolik dulu, saya tidak pernah merasa orang lain, agama lain itu rendah apa. Kenapa setelah saya masuk Islam, saya merasa yang lain itu jelek, bakal neraka lah, nyembah inilah, gak bakal masuk surga, sesat. Muncul waktu saya mualaf, sedangkan waktu saya masih Kristen, saya damai hati saya. Di situ saya tahu bahwa kedamaian dan kasih itu memang berasal dari Yesus. Kemudian saya juga menonton yang mendorong saya juga di Edis TV, waktu dia menjelaskan tentang menuhankan di surat Al-Araf, berapa tuh saya lupa ya, 23 apa berapa, tentang menuhankan hawa nafsu. Ternyata arti menuhankan itu kami mengikuti Yesus, kami mengikuti sifat kasihnya. Karena banyak sekali kata-kata Yesus yang tidak dimasukkan waktu berjabatnya Bang Juma. Contoh ada orang buta menuntut orang buta, maka kedua akan jatuh ke dalam lubang. Berbuatlah apa yang kau kehendaki orang lain berbuat bagimu. Jadi ajaran kasih Yesus itu banyak yang tidak disebutkan waktu saya nonton debatnya Bang Juma. Jadi di situ saya sadar bahwa saya salah selama ini, saya begitu bodoh. Jadi begitu Pak Bom, kalau kurang tolong diberikan ini lagi. Terima kasih Pak Bom nasihatnya. Ya, begini. Nanti kalau saya live, saya di studio, nanti Bapak masuk di channel saya ya, Pak Bom 08 ya. Baik. Berikan penguatan iman untuk Bapak. Jadi Tuhan Yesus memang sayang Bapak. Jadi Tuhan Yesus tidak membiarkan Bapak jatuh ke dalam
lumpur yang dalam. Karena nama Bapak tetap sudah terdaftar di dalam kitab kehidupan. Meskipun Bapak jatuh, tapi Tuhan Yesus sayang Bapak. Oke? Jadi Bapak tidak usah khawatir, nanti Bapak akan masuk di channel saya. Saya lebih memperkuat iman Bapak, ya, secara kekristenan. Ya. Karena Saya minta sebenarnya doakan, Bapak, Pak. ya Bapak itu terpengaruh namanya, inilah saya takutnya begini ya. Karena firman Tuhan itu sudah jelas ya dalam 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita memang di Kristen, kalau iman belum kuat, jangan nonton channel kadrun. Jangan. Nanti terpengaruh. Apalagi kalau iman itu lemah, tetap akan jatuh dalam dosa. Ya. Jadi kalau Bapak sudah di Katolik, Bapak tetap di Katolik. Tidak usah pindah-pindah lagi ya, Pak ya. Siap, Pak. Amin, amin. Pak, saya mau bicara sedikit ya Pak ya, Pak Al-KTP. Ya, boleh. Ya, perkenalkan ya Pak ya, saya juga seorang gembala. Ya, di sini sebenarnya yang salah bukan denominasi ya Pak ya. Jadi kalau Bapak mengatakan saya di Katolik tidak memahami seperti di Kristen dan lain sebagainya, yang salah itu bukanlah denominasi ya Pak ya. Denominasi itu seperti Katolik dan Kristen itu namanya denominasi Pak. Jadi saya tidak setuju kalau Bapak misal mengatakan bahwa selama Bapak di Katolik saya tidak kenyaman dan lebih nyaman di Kristen. Sebenarnya yang salah bukan denominasi Pak, saya tidak setuju. Ya, tetapi ini semua adalah Bapaknya sendiri yang kurang memahami akan firman Tuhan dan Bapak kurang memahami isi Alkitabnya tersebut ya Pak ya. Jadi jangan pernah menyalahkan denominasi Pak. Ya Pak ya, karena itulah kenapa Bapak lebih gampang, lebih mudah yang dulunya Bapak keluar. Nah, jadi jangan Bapak menyalahkan denomnya Bapak yang dahulu. Gitu Pak. Tidak. Maaf saya potong Kak. Saya tidak menyalahkan. Sebentar dulu ya Pak ya. Terus ini karena gini ya Pak ya, yang saya simak yang saya dengar dari 400 lebih orang di sini ya, 400 orang yang di sini ya. Nah, sehingga Bapak pergilah Bapak karena Bapak kurang paham nih awalnya ya. Habis itu Bapak pergi, akhirnya Bapak gampang terpengaruh Pak. Gampang terpengaruh dengan komal-komal orang seberang. Ini juga banyak terjadi Pak dengan orang-orang yang ada di tempat saya pelayanan Pak. Ya, sama yang Bapak sebutkan denomnya tersebut. Tapi kalau sudah memahami akan firman Tuhan itu, mau denom apapun dia pasti kuat imannya Pak. Dan saya bersyukur, bersuka cita dan selamat kembali ke jalan yang benar. Kami bersuka cita. Bapak datang aja masuk ke rumahnya Pak Bom ya Pak ya. Ya, kalau Bapak misalnya mau di Katolik kita sama-sama anak Tuhan, ya Pak ya. Ya, jadi Yang penting jangan di Bapak, sebelah. jadi Bapak diperkuat iman oleh keluarga waktu malam tahun baru itu. Ya, saya juga sebelumnya sudah nonton debat-debatnya walaupun di YouTube ya tentang Pak Bom. Minta maaf ya Bom ya. Udah saya nonton juga waktu Pak Bom mendoakan, mengangkat tangan, mendoakan orang. Itu saya sempat terharu. Dan banyak yang saya nonton di apologet Kristen kita, termasuk Pak Bom sendiri ya. Jadi banyak yang saya petik. Memang ajaran kasih itu memang terlihat jelas di kekristenan gitu. Kita mengikuti Yesus, benar-benar kita mengikuti ajarannya. Yang kita ikuti ajaran yang mengasihi sesama manusia itu memang benar. Dan kemarin sempat saya itu masih bimbang, jadi saya di tengah antara Kristen dan Islam. Jadi yang mempengaruhi Bapak sehingga Bapak jadi Islam tuh waktu itu Suma bilang apa? Ya, cuma mengatakan ada dua hal yang saya tangkap dari yang sehingga saya berani mualaf itu, bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Dengan kata-kata lain, ada ayat yang mengatakan lebih baik bumi dan langit ini lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Kemudian Paulus
Di Efesus berapa? 3 apa 13 lupa. Efesus 2 ayat 33 13 sampai 15. Efesus 2. Iya, kemungkinan di situ. Ya, dia Hukum mengatakan Taurat bahwa Paulus tidak berguna membatalkan. Ya. Jadi dia bilang kalau kau Kristen berarti kau mengikuti Paulus bukan Yesus. Sedangkan kami Muslim mengikuti Yesus. Ya, itu yang mempengaruhi saya sehingga saya kan mengikuti Yesus, saya pilih. Dan dia mengatakan bahwa Muslim memuliakan Yesus dan Bunda Maria. Disitulah hati saya tertarik dan terdorong untuk memilih bahwa sebenarnya Islam lah yang benar karena memuliakan Yesus dengan mengikuti hukum Taurat, tidak meniadakan seperti Paulus. Begitu pikiran saya awal yang saya tanam dalam hati, karena saya jujur saya tetap ikut Yesus karena walaupun Islam kata Bang Juma kamu tetap mengikuti, bahkan Islam yang memuliakan Yesus, Nabi Isa itu dia tidak mati katanya. Dia tidak diludahi, tidak telanjangi seperti orang Kristen mengutuk dia, katanya begitu. Jadi saya kan otomatis hati saya kan dari kecil Yesus. Begitu dia memuliakan Yesus saya pilih. Begitu Bang. Jadi bukan karena masalah dia Islam atau enggak, tapi karena dia bilang mengatakan Yesus, kami memuliakan Yesus. Nabi Isa itu bahwa dia diangkat ke langit tanpa harus disalib. Tidak ada orang menebus dosa dengan mati. Seperti orang Kristen begini bla 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 bla. Jadi ini ya Pak ya. Kalau di situ jadi saya kalau Zuma atau dan kawan-kawan yang mereka menyamakan antara Yesus dengan Isa Al-Masih alaihi wasallam, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa ada titik temu Pak. Karena mereka Isa Al-Masih atau Yesus itu tidak pernah sama dengan nabinya mereka yang ke-24. Karena kenapa Kalau nggak saya naik mata Islam K3M Pak? kah? Biar mereka follow dulu K3M. Biar mereka follow K3M. Apa itu Pak? Ada K3M di bawah, tolong kasih naik ke biar di follow teman-teman, tolong follow dulu. Oh silakan. Oke, itu punya Bapak kah? Iya ya. Oke, Teman-teman, Bapak tolong- Ibu yang di tolong bawah, follow ya. yang 400 Tolong lebih follow. ini, tolong K3M di follow. Mun bener katakan bener, salah katakan salah. Ingat ya. Mau menerima tur apa? Lebih baik pote lancong daripada pote mata. Keding colong. Kopeng ah? Ya udah. Aku paling suka kalau udah ngomong bahasa Madura. Keluarlah segala unek-unekku. Lanjut. Kasih besar saya kan, boleh. Saya mau jelaskan sama Pak Al-KTP. Begini, teman-teman tolong follow K3M ya, bisa open kamera. Jadi begini Pak Al-KTP. Firman Tuhan yang ditulis oleh para nabi dan para penulis, rasul maupun penulis, lebih dari 40 orang itu diilhami oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam Efesus 2 ayat 13-15, dengan matinya Kristus, ia telah membatalkan hukum Taurat. Apa maksudnya dengan matinya? Di situ ada tanda kutip, dengan matinya. Di sini banyak orang Kristen tidak mengerti, apalagi penyembah batu. Ya, ini banyak tidak mengerti. Yesus berkata dalam Matius 25 ayat 17, kau bertentangan dengan Paulus, yang maksudnya Paulus adalah bukan Paulus menghilangkan hukum Taurat, tapi Yesus menggenapi yang tadi dalam Matius 5 ayat 17. Apa yang digenapi? Di dalam hukum Taurat itu, dalam misfot, hukum Taurat itu ada 248 perintah, 365 larangan, 613 hukum Taurat. Di situ ada 10 hukum Taurat dan hukum-hukum yang lain. Terdapat moral law, hukum sipil, hukum kebiasaan. Contoh, moral law itu adalah 10 hukum Taurat. Sedangkan hukum sipil contohnya berbuat dosa, melanggar hukum Taurat, potong tangan, lakukan yang lain, mata gigi ganti gigi. Apakah di Israel sekarang masih melakukan itu? Tidak. Oke. Yang kemudian hukum seremonial. Hukum seremonial itu adalah contoh kalau orang berbuat dosa, potong burung tekukur. Kalau orang haid, perempuan tidak bisa pergi ibadah, sumbang burung tekukur. Kalau orang kaya, domba. Itu namanya korban pendamaian. Oke? Nah, yang dimaksudkan begini Pak Al-KTP ya, yang dimaksudkan surat Paulus
di dalam Efesus 2 ayat 15, dengan matinya Kristus, ya, dan dia membatalkan